Shalom semuanya. Simbol-simbol dalam kitab Wahyu bukan sekedar lambang yang terukir dalam lembaran terakhir kitab suci. Mereka adalah pesan Tuhan yang hidup, yang berbisik kepada siapapun yang hatinya mau mendengar. 5 di antaranya menyimpan kebenaran yang mengejutkan, bukan tentang beramal akhir zaman, melainkan pesan pribadi dari Tuhan yang memberdayakan setiap langkah hidup Anda hari ini. Simbol-simbol ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi. Maka pilihlah satu, jalani maknanya minggu ini, sebab akhir zaman bukanlah bayangan yang masih jauh di depan. Ia sudah tiba dan Anda adalah bagian dari kisah terakhir ini. Yang pertama, batu putih. Simbol ini didapat dari Wahyu 2:17b. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sejatinya, dalam budaya Yunani Romawi kuno, batu putih berfungsi sebagai tanda pengenal. Dua sahabat akan menuliskan nama masing-masing di atas batu putih, lalu membaginya dan menyimpannya sebagai tanda ikatan pribadi. Jadi batu putih di ayat ini ternyata adalah simbol identitas yang baru, yakni sebuah nama baru yang hanya diketahui oleh dua pribadi saja, Anda sendiri dan Yesus. Sebagai contoh, Abram menjadi Abraham setelah menerima janji sebagai bapa bangsa-bangsa. Hosea menjadi Yosua, pemimpin yang membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Simon menjadi Petrus, batu karang tempat gereja dibangun. Saulus menjadi Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa lain. Perhatikan bahwa setiap nama baru menandai perubahan hidup yang menyeluruh, dan perubahan nama itu selalu lahir hasil dari kedekatan hubungan dengan Tuhan. Maka Yesus sedang melakukan hal yang sama dengan Anda. Dia akan menuliskan nama baru untuk Anda dan menyimpannya sebagai rahasia indah antara Dia dan Anda saja, di mana nama baru itu berbicara tentang panggilan hidup, misi surgawi, dan nama itu adalah tanda bahwa secara pribadi Anda sudah dikenal, diakui, dan telah dipanggil untuk sebuah misi rahasia. Sebab yang lama telah berlalu, tidak ada lagi dakwaan, segala kesalahan telah diampuni. Oleh karena itu, teruslah membangun hubungan yang dalam dan otentik dengan Yesus. Karena dari hubungan itulah akan lahir identitas baru untuk Anda, misi surgawi Anda sendiri, yakni satu nama baru yang hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Dan ketika hari itu tiba, Dia akan memanggil Anda bukan dengan nama lama Anda, tapi dengan nama yang Dia sendiri beri, karena Anda adalah miliknya. Demikian arti simbol batu putih itu. Dahsyat. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, pedang bermata dua. Simbol ini dapat dibaca dalam Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yesus digambarkan dengan pedang keluar dari mulutnya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa segala perkataannya adalah senjata ilahi untuk kita, yang mampu menembus setebal apapun tembok rintangan yang menghadang, memotong segala kepura-puraan dan menyingkapkan kebenaran hidup. Tapi di mana kita bisa mendengar perkataan Yesus? Jawabnya di Alkitab. Setiap katanya bukan sekedar teks biasa, tapi pedang yang hidup, tajam dan aktif yang membelah antara benar dan salah, antara daging dan roh. Di era akhir zaman seperti sekarang ini, kita tidak bisa bertahan hanya dengan motivasi manusia atau kata-kata indah. Kita butuh senjata sejati, dan senjata itu adalah firman-Nya.
Apakah Anda ingin tembok rintangan yang menghalangi jalan itu runtuh? Ingin terbebas dari jebakan dunia yang manis di luar, tapi racun di dalam? Ingin perkataan Anda sendiri jadi sumber kehidupan bagi orang lain? Maka isi hidup kita dengan perkataan Yesus. Renungkan firman-Nya setiap hari, ucapkan kebenarannya, hidupi pesannya. Karena saat kita hidup dalam firman, kita pun sedikit mirip akan berbicara seperti Dia. Pedang itu pun akan keluar dari mulut kita juga. Pedang yang membawa terang, membelah kegelapan, dan menghidupkan dunia. Sungguh dahsyat. Jadi itulah makna pedang bermata dua. Sekarang kita ke yang ketiga, perempuan berselubung matahari. Simbol ini dapat dibaca dalam Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Simbol ini terdapat dalam perikop berjudul Perempuan dan Naga dalam Wahyu 12. Perhatikan, di langit tampak sebuah tanda besar. Ini berbicara tentang sebuah panggilan untuk menyadari apa yang sedang dikandung dalam jiwa kita. Perempuan ini artinya kita sebagai gerejanya berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan dan dimahkotai 12 bintang, digambarkan sedang mengandung. Ini artinya di dalam hidup kita sekarang ini telah terkandung janji kehidupan dari rencana Tuhan yang agung. Tapi lihatlah, tepat di saat kehidupan hendak dilahirkan, naga atau sang musuh menanti untuk memangsa. Ancaman datang, perlawanan muncul, dan perempuan itu lari ke padang gurun. Tapi ini bukan pelarian, ini adalah strategi dari Tuhan. Sebab padang gurun seringkali adalah tempat perlindungan, bukan pembuangan. Tempat pemurnian, bukan kekalahan. Jadi, simbol ini berbicara tentang strategi bertahan hidup, tentang melindungi apa yang Tuhan sedang tumbuhkan di dalam diri Anda. Meskipun dunia tidak memahaminya, meskipun itu berarti kita harus berjalan sendirian sejenak, alias terisolasi dari dunia, entah karena penyakit, kerjaan, keuangan, atau apapun. Baca Alkitab, dan kita akan memahami bahwa terkadang cara Tuhan menyelamatkan kita tidak terlihat seperti kemenangan instan, tiba-tiba sukses gitu. Kadang terlihat seperti pelarian, tapi sebenarnya itulah jalan perlindungan untuk sesuatu yang sedang dibentuk dan akan segera dilahirkan. Jadi apa yang sedang Tuhan tanam dalam jiwa Anda hari ini? Maukah Anda menjaganya, melindunginya, dan bersabar di padang gurun? Karena saat waktunya tiba, yang Anda kandung akan lahir dan dunia akan berubah karenanya. Wow, dahsyat. Sekarang kita ke yang keempat. Mana yang tersembunyi? Simbol ini dapat dibaca dalam Wahyu 2 ayat 17a. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dahulu di padang gurun yang tandus, ketika bangsa Israel kelaparan dan putus asa, Tuhan memberikan makanan ajaib bernama mana. Itu bukan roti panggang renyah atau kue lezat yang memanjakan lidah. Mana adalah makanan sederhana, datang setiap hari, dan rasanya tidak pernah berubah, gitu-gitu aja. Tapi ini juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi apa artinya mana yang tersembunyi itu? Kata tersembunyi mengisyaratkan bahwa makanan ini tidak tampak oleh mata daging kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan sedang memelihara kita. Ada yang bilang hadirat Tuhan dalam gereja tergantung sound system. Semakin nyanyiannya bagus, maka hadirat Tuhan akan semakin terasa. Padahal bayangkan mana rasanya gitu-gitu aja, tapi datang tiap hari. Inilah lambang dari hadirat Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi kuasa Tuhan datang melalui hidup kita tiap hari,
melalui hal-hal yang tampak biasa saja, seperti saat doa pagi yang rutin, dengar renungan, atau dengar musik rohani. Ini kayak kebiasaan yang gitu-gitu aja. Tapi ini seperti mana akan memelihara hidup kita? Karena bayangkan di Keluaran 16, bangsa Israel di padang gurun, setiap pagi mereka harus keluar mengumpulkan mana dan menyimpannya cukup untuk 1 hari. Mereka tidak bisa menimbunnya atau mengabaikannya. Jika mereka malas, mereka kelaparan. Jika mereka rakus, mana itu busuk. Ya, suatu gambaran sempurna dari kehidupan rohani kita hari ini. Kita ternyata tinggal di padang gurun modern, di mana godaan dunia dan kekeringan hati sering membuat kita merasa kosong. Tetapi Yesus adalah sang roti hidup, masih menyediakan mana setiap hari melalui disiplin rohani yang konsisten. Saat teduh dengan firman-Nya, doa yang tulus meskipun tanpa kata-kata indah, perjamuan kudus di mana kita mengenang tubuh dan darah Kristus. Semua ini mungkin terlihat biasa, tetapi itulah yang menjadi nutrisi rohani kita. Tanpa melakukan ini, kita rentan terhadap kelaparan jiwa. Tapi Tuhan tidak hanya memberikan satu jenis mana kepada semua orang. Ia menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik kita. Apa yang menjadi mana tersembunyi bagi Anda? Mungkin itu sebuah ayat yang tiba-tiba menyentuh hati Anda saat membaca Alkitab. Atau doa pendek yang Anda ucapkan dalam kesendirian, namun membawa damai yang melampaui segala akal. Atau mungkin sebuah lagu pujian yang menguatkan Anda di saat-saat sulit. Yang pasti, mana tersembunyi ini hanya diberikan kepada mereka yang setia, yang tetap mencari wajah Tuhan, meskipun segalanya tampak kering dan tak berarti. Dan ingatlah, ketika kita setia dalam hal-hal kecil, dalam disiplin harian yang tampaknya gitu-gitu aja, Tuhan pasti akan membuka pintu menuju rahasia-rahasianya yang terdalam. Ini sangat dahsyat. Maka kita ke yang kelima, ketujuh roh. Simbol ini dapat dibaca dalam Wahyu 1 ayat 4b. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 7 artinya sempurna. Roh artinya Roh Kudus. Maka simbol ketujuh roh melambangkan tentang mengandalkan kuasa Roh Kudus yang ternyata lengkap dan sempurna dalam hidup kita sehari-hari. Kurang lengkap apa lagi coba kuasa Roh Kudus dalam diri kita? Memberikan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut, dan rasa senang akan Tuhan. Jadi, dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang bekerja secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Mungkin hanya untuk urusan rohani saja. Tidak, melainkan sampai ke berbagai aspek dalam hidup kita, lengkap dan sempurna. Kuasa Roh Kudus bukan hanya tentang rasa emosional belaka seperti nangis atau jeritan hati, melainkan juga tentang intelektual, bimbingan moral, dan pemberdayaan hidup agar bisa menjadi alat Tuhan untuk melayani. Ingatlah, roh yang sama yang membuat Petrus menyembuhkan orang, membuat Paulus dapat menulis Alkitab, bahkan membuat Yesus bangkit dari kematian, adalah roh yang hidup dalam diri kita masing-masing. Maka simbol ketujuh roh ini mengingatkan kita bahwa jangan hanya 10%, 20%, ataupun kurang dari 100%. Artinya, jangan membatasi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Segera cek apakah ada bagian yang kita kurang mengandalkan Roh Kudus. Karena kekuatan Roh Kudus dapat mengubah hidup kita menjadi sangat dahsyat, luar biasa. Maka sebagai pengingat, seperti di kata pembuka, 5 simbol dari kitab Wahyu ini menyingkapkan lebih dari sekedar peristiwa masa depan. Simbol-simbol ini menerangi kebenaran yang mendalam yang secara langsung dapat memberdayakan hidup kita saat ini. Dari hubungan pribadi yang intim yang dilambangkan oleh batu putih, sampai pemanfaatan menyeluruh akan kuasa Roh Kudus dalam hidup yang dilambangkan oleh ketujuh roh.
Simbol-simbol ini mengingatkan kita bahwa kitab Wahyu bukan sekedar ramalan akhir zaman, tetapi kesaksian yang hidup tentang karakter, janji, dan tujuan Tuhan yang terus membentuk pemahaman kita untuk hidup saat ini. Maka jangan berhenti mempelajari kitab Wahyu, karena hidup ini makin kompleks. Banyak simbol misterius juga yang siap untuk dipecahkan oleh Anda. Sekali lagi, jika mau, dalam video ini ada 5 simbol. Pilih satu yang paling berbicara kepada Anda dan jalani minggu ini bersama maknanya. Karena akhir zaman bukan soal nanti. Akhir zaman sudah dimulai dan Anda memegang kuncinya. Juga kalau mau, jangan lupa tinggalkan komentar. Aku mau hidup dalam maknanya yang Jadi kayak semacam memori. Akhir kata, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.